Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau storytelling tentang cerita bagaimana pertemuan antara ibunda kita Khadijah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Khadijah binti Khuwailid, Ibnu Asad, Ibnu Abdil Uzza, Ibnu Kusyai. Lahir 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khadijah muda sendiri dikenal sebagai gadis yang cantik dan berperilaku baik. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Khadijah sudah menikah sebanyak 2 kali. Suami pertamanya adalah Abu Halah An-Nabashi Ibnu Zurarah At-Taimi. Pernikahan ini berakhir ketika Abu Halah wafat meninggalkan 2 anak laki-laki yang diberi nama Hindun dan Halah. Kemudian Khadijah menikah lagi dengan Atik ibnu Aid al-Mahzuni. Dari suami yang kedua inilah Khadijah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Hindun. Pada masa jahiliyah, Khadijah sudah dikenal sebagai Thahirah atau wanita yang suci. Karena setelah 2 kali menikah, banyak lelaki yang mencoba untuk meminangnya dengan menawarkan sejumlah besar mas kawin. Tetapi, Khadijah menolak semua pinangan itu dan lebih fokus untuk mengurus anak serta perdagangannya. Pada suatu hari, Khadijah bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia melihat sebuah matahari besar yang turun secara perlahan dari langit kota Mekah dan berhenti tepat di atas rumahnya. Seluruh sudut ruangan yang ada di rumahnya dikelilingi dengan cahaya yang indah. Cahaya itu sangat menenangkan hati dan menyenangkan setiap mata yang memandangnya. Khadijah yang terkejut akhirnya terbangun dari tidurnya. Pandangannya segera menyapu seluruh sudut ruangan, namun langit masih gelap gulita. Keesokan harinya, Khadijah segera pergi menuju rumah sepupunya Waraqah bin Naufal untuk mencari kebenaran dari mimpi indahnya tadi malam. Saat Waraqah mendengar suara Khadijah, ia segera menyambutnya dan bertanya dengan sedikit rasa terkejut. Apakah itu Khadijah sang wanita suci? Khadijah menjawab, ya, benar. Waraqah bertanya lagi, apa yang membuatmu datang sepagi ini? Kemudian Khadijah menceritakan mimpinya tadi malam dan Waraqah mendengarkannya dengan seksama. Setelah mendengarkan penuturan Khadijah, raut wajah Waraqah menjadi bahagia. Waraqah berkata, "Berbahagialah wahai sepupuku, seandainya Allah benar-benar membuat mimpimu menjadi kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu, dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir." Suatu hari, Khadijah hendak mengirim kafilah dagang ke negeri Syam. Ia mencari seseorang yang pantas untuk pekerjaan tersebut. Saat itu, masyarakat Mekah sedang membicarakan Muhammad ibnu Abdillah, seorang pemuda yang menjaga keluhuran budi pekertinya dan kejujurannya. Khadijah berpikir, mengapa tidak Muhammad saja yang ia tugaskan untuk pekerjaan ini? Meskipun terkenal sebagai sosok yang jujur, Khadijah sendiri tidak pernah mendengar bahwa Muhammad memiliki pengalaman berdagang. Sebenarnya, pilihan itu sungguh beresiko, namun Khadijah tetap mengikuti firasat dan nalurinya yang jarang salah. Akhirnya, dia memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang tentang perdagangan ini. Dalam perbincangan itu, Khadijah bisa menangkap bahwa Muhammad adalah sosok yang cerdas, santun, pandai menjaga diri, dan berpenampilan sempurna. Muhammad terlihat begitu tenang ketika diam dan terlihat begitu berpengaruh ketika berbicara. Ia selalu memperhatikan lawan bicaranya, mendengarkannya dengan teliti, dan tidak pernah menunjukkan sikap setengah-setengah. Sebagai pedagang yang berpengalaman, tentunya Khadijah tahu bahwa Muhammad adalah orang yang ia cari. Khadijah kemudian berkata, "Aku memanggilmu berdasarkan apa yang kudengar dari orang-orang tentang perilakumu yang jujur, integritasmu yang terpercaya, dan akhlakmu yang mulia. Aku memilihmu dan kubayar engkau 2 kali lipat dari apa yang bisa diterima oleh orang lain dari kaummu." Muhammad pun setuju dengan hal tersebut. Khadijah juga sebenarnya mengamati fisik Muhammad. Caranya berjalan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Posturnya pun seimbang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, dan tidak terlalu kurus. Dalam perbincangan itu, Muhammad selalu menundukkan pandangannya. Hanya sekali Muhammad mengangkat wajahnya ketika Khadijah menawarkan perdagangan ini dan Muhammad tersenyum mengangkat wajahnya untuk berterima kasih kemudian menunduk lagi.
Muhammad memiliki kening yang lebar, dagu yang lepas, dan leher yang jenjang. Dadanya bidang, matanya indah dan lebar dengan bola mata yang hitam pekat, giginya pun putih cemerlang. Tampaknya Hadijah tertarik dengan pribadi pemuda ini. Ternyata apa yang ramai dibicarakan oleh penduduk Mekah bukan merupakan isapan jempol belaka. Hari keberangkatan pun tiba. Dalam ekspedisi ke Syam ini, Muhammad dibantu oleh seorang laki-laki bernama Maisarah. Urusan perdagangan di Syam berjalan lancar dan berhasil mendapatkan laba yang sangat besar. Setelah semua urusan selesai, kafilah ini pun beranjak pulang. Saat mereka sampai di sebuah lembah yang sekarang dikenal sebagai Wadi Fatimah di luar Mekah, Maisyarah berkata kepada Muhammad, "Pergilah kepada Hadijah, laporkan semua yang engkau alami dan keuntungan yang engkau peroleh dalam ekspedisi ini." Para lelaki menyambut mereka di jalan-jalan dan para wanita melihat mereka dari atas rumahnya. Begitupun Hadijah. Ia melihat Muhammad yang menunggang kuda merah untuk memasuki kota, dan dia juga melihat dua malaikat yang menaunginya. Para wanita yang melihat terkejut, melihat betapa indah, mengesankan, gagah, dan agung wibawa yang dipancarkan Muhammad. Sebuah tradisi yang biasa dilakukan para pembesar Quraisy setelah pulang dari perjalanan dagang adalah melakukan tawaf di Ka'bah. Begitupun dengan Muhammad, ia langsung menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Baru setelah itu, dia menghadap Khadijah dan menceritakan tentang apa saja yang terjadi selama perdagangan. Tentu saja, Khadijah merasa sangat bahagia dengan keuntungan besar yang diperolehnya. Pada waktu yang lain, Maisarah datang kepada Khadijah dan bercerita tentang hal-hal aneh yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Ia seringkali melihat awan berkumpul menaungi Muhammad yang sedang menunggang unta di padang pasir yang panas. Selain itu, ia juga mengatakan, suatu hari ketika Muhammad sedang bernaung di bawah sebuah pohon dekat tempat pertapaan seorang rahib bernama Nastura, rahib itu bertanya kepada Maisarah mengenai Muhammad. Ia menjawab bahwa Muhammad adalah seorang pemuda yang mulia dari suku Quraisy. Kemudian, sang rahib bertanya, apakah ada tanda merah di matanya? Maisarah mengiyakan pertanyaan sang rahib. Kemudian rahib itu berkata, pemuda yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Pernah juga seorang laki-laki yang sepertinya sengaja mencari gara-gara dengan Muhammad dan berselisih dengannya. Lelaki itu berkata kepada Muhammad, "Bersumpahlah dengan nama Lata dan Uzza." Muhammad menolak dan berkata, "Aku tidak pernah bersumpah dengan nama keduanya." "Engkau benar," kata lelaki itu yang kemudian pergi begitu saja. Namun di luar pengetahuan Muhammad, lelaki tadi datang kepada Maisarah dan berkata, "Orang ini, demi Tuhan, adalah seorang nabi. Para pendeta kami telah menerangkan ciri-cirinya berdasarkan apa yang mereka baca dalam kitab suci." Bahkan Maisarah sendiri juga memperhatikan perilaku Muhammad selama perjalanan dagang ini. Dia berkata bahwa Muhammad menunjukkan kejujuran, keluhuran budi pekerti, dan kelembutan hati. Penduduk Mekah sendiri menjuluki Muhammad sebagai Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Khadijah juga setuju dengan pendapat ini, bahkan Muhammad adalah pemuda yang nyaris sempurna. Khadijah mulai bertanya-tanya, perasaan apa yang ada di dalam hatinya. Mengapa ia kagum melihat Muhammad memasuki kota dengan untanya? Apakah ia tidak salah lihat saat melihat dua malaikat menaungi Muhammad? Rasa gembira mendengar keuntungan besar yang diperoleh Muhammad, benarkah itu hanya karena keuntungan finansial yang diperolehnya? Lalu, bagaimana dia akan menyikapi cerita-cerita yang dibawa oleh Maisarah?